Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk menggantikan Ustadz Anfalullah ya, yang saat ini beliau berhalangan hadir, maka beliau menginformasikan kepada saya untuk menggantikannya di hari Senin ini. Baik, kita sudah sampai pembahasan ya tentang bab fadluz zuhdi fid dunya wal hasu 'ala taqalluli minha wa fadli al-faqr. Bab tentang keutamaan zuhud di dalam dunia dan anjuran untuk menyedikitkan dunia dari dunia dan keutamaan keadaan yang fakir. Kita sudah sampai pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-30 dari bab ini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambih qulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'a faqala ma li walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma rah wa tarakaha. Rawahu Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia bernama Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Beliau membawakan hadis ya, beliau mengatakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas hasir. Hasir itu anyaman tikar ya. Anyaman tikar yang terbuat dari dedaunan. Ya, biasanya yang sering dipakai untuk dijadikan tikar itu adalah daun pelepah kurma, ya, daun kurma. Karena nggak ada daun kelapa, ya. Kalau kita banyak ya, tikar itu terbuat dari, ada yang dari anyaman daun kelapa, ya, ada yang terbuat dari apa? Daun pisang, ya nggak, dijemur kemudian dianyam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur di atas tikar yang terbuat dari daun kurma. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana daun kurma. Pernah lihat daun kurma nggak? Intinya daun kurma itu ya lidinya tebal-tebal gitu. Jadi kalau dianyam ya itu menjadi tikar, kemudian akan berbekas ya bagi orang yang tidur di atasnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur di atas anyaman tikar yang terbuat dari daun kurma. Faqama wa qad asthara fi jambih. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, berdiri. Wa qad asthara fi jambih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nampak terlihat bekas ya goresan-goresan pelepah kurma tersebut di area lambungnya. Ya, perhatikan bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika tertidur di atas
tikar terbuat dari daun kurma, kemudian bangun, kemudian para sahabat menyaksikan bagaimana kondisi Nabi, ya, di lambungnya, ya, di sekitar lambungnya terdapat apa? Terdapat goresan-goresan tikar, ya, yang terbuat dari pelepah kurma. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ittakhazna laka wita'a." Wahai Rasulullah, seandainya kami bisa membuatkan kamu kasur untukmu, seandainya kami bisa membuatkan kasur untukmu wahai Rasulullah. Wita'a itu artinya kasur yang sederhana. Jadi bukan kasur yang bermerek, ya, spring bed, ya, atau apa yang sekarang, ya, kasur yang terbuat apa dari air, ya. Ada nggak yang isinya air itu zaman dulu, ya? Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Kemudian yang dari busa pilihan, ya, tidak. Para sahabat, ya, menawarkan sekedar Nabi tidak tergores, ya, tidak ada bekas di lambungnya ketika Nabi SAW lepas daripada tidurnya, ya. Kenapa para sahabat bertanya seperti ini? Karena, ya, Rasulullah SAW ketika itu dalam hadis ini, Rasulullah ini sudah menjadi seorang yang sukses, sudah melewati peperangan-peperangan dan telah menaklukkan, ya, berbagai macam wilayah bersama para sahabatnya. Dan Nabi sepantasnya dia tidur bukan di atas tikar lagi yang berbekas, ya, apa namanya, di atas lambungnya terlihat goresan-goresan tikar. Maka para sahabat ini, ya, merasa bersedih, ya, kemudian menawarkan kepada Nabi SAW, ya, agar dibuatkan untuknya, ya, kasur yang sekedar, sekali lagi, ya, kasur yang apa? Sekedar untuk tidak membuat goresan di dalam di atas lambungnya. Jadi sahabat ini nggak menawarkan, "Ya Rasulullah, Anda, ya, sekarang sudah seharusnya menjadi seorang raja yang seharusnya punya istana megah." Ya, tentunya kalau istana di dalamnya ada kasur, ya, ada kulkas nggak, ya? Zaman dulu. Ada apa yang mewah-mewah, seharusnya seperti itu, ya. Tapi para sahabat tidak, hanya menawarkan sekedar apa? Sekedar kasur yang tidak menimbulkan goresan di atas lambungnya saat Rasulullah SAW, ya, selepas daripada tidurnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Mali walid dunya, mali walid dunya." Ya, aku tidak peduli dengan dunia. Apa artinya dunia untukku? Apa, ya, besarnya dunia di hadapanku, kata Nabi SAW. Ya, padahal Nabi SAW hanya ditawarkan apa tadi? Tikar yang terbuat dari apa? Pelepah kurma yang mungkin menimbulkan goresan. Levelnya naik dikit, ya, levelnya apa? Kasur yang sekedar tidak membuat berbekasnya di atas lambungnya. Levelnya cuma segitu. Tapi Nabi mengatakan ini dunia. Ya, Nabi SAW berlepas diri daripada dunia. Ada apa denganku dengan dunia? Kenapa aku ditawarkan dengan dunia? Apa artinya dunia bagiku? Kata Rasul SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajarah." Ya, tidaklah dunia itu bagiku hanyalah seperti orang yang berkendara istazalla tahta syajaratin, yang dia berteduh untuk bersinggah di bawah pohon, ya. Summa raha, kemudian dia menikmati di bawah pohon itu dengan istirahat. Watarokaha, dan kemudian, ya, orang tersebut, ya, meninggalkan pohon tersebut. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan
kehidupan dunia itu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan panjang, kemudian di situ menemukan sebatang pohon, ya, dia singgah berteduh sebentar, kemudian dia mendapatkan, ya, istirahat hanya sebentar, sejenak, kemudian lantas setelah itu dia melanjutkan perjalanannya, meninggalkan apa? Meninggalkan pohon yang digunakan untuk berteduh tersebut. Itulah dunia, ikhwas kalian yang dirahmati Allah, ya. Betapa dunia itu tidak ada artinya bagi kita. Rasulullah SAW mengibaratkan betapa dunia itu hanya sebentar. Makanya pantas Nabi SAW mengatakan, apalah artinya dunia bagiku? Sepanjang apa dunia itu bagiku? Dunia itu hanya sejenak. Kalau kita, ya, mengamati kehidupan, ya, perjalanan kehidupan manusia itu sangat panjang. Dan dunia hanya sejenak, hanya sebentar. Ya, mungkin kita hidup di alam rahim berapa tahun? 9 bulan. Kemudian lahir, ya, belum merasakan dunia, belum merasakan nikmatnya, banyaknya dunia, belum. Baru hanya meneguk 1 teguk, 2 teguk ASI. Betul tidak? Kemudian setelah 2 tahun disapih, ya, kemudian berkembang, ya, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Dia mendapatkan dunia yang mungkin bertambah untuk dirinya. Namun kehidupan itu hanya sejenak. Kemudian ada setelah kehidupan, dia akan mengalami kematian. Dia hidup di alam barzakh, belum tentu kapan waktunya hari kiamat. Bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 200 tahun, ya enggak? Bisa jadi ada yang kurang dari itu, ya. Kemudian setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur, ya, dia akan mengalami perjalanan hidup setelahnya, setelah alam barzakh, ya, alam hisab. Kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan penantian yang cukup panjang, yang sangat panjang, bahkan sangat panjang, yang, ya, 1 harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini perjalanan hidup cukup panjang kalau dibandingkan dengan dunia yang hidup kita cuma sebentar, ya. Dunia aja umurnya sangat pendek, belum lagi umur manusia yang sangat pendek, antara 60 dengan 70, ya. Maka Rasulullah SAW pantas, ya, mengatakan, mali walid dunya, ya, apalah artinya dunia bagiku? Dunia itu hanyalah, ya, seperti orang yang berkendara, kemudian dia bersinggah, ya, kemudian bersinggah di bawah pohon, kemudian dia istirahat sebentar, kemudian dia meninggalkan, ya, segera untuk meninggalkan pohon tersebut. Maka ikhwas yang dirahmati Allah, ya, Rasulullah SAW memiliki apa? Keistimewaan yang luar biasa pada diri Nabi SAW. Dan para ulama mengatakan, ya, Nabi SAW ini, ya, di antara mukjizat, ya, Nabi SAW adalah Nabi ini komitmen dalam zuhudnya, ya. Padahal Nabi SAW ketika itu, ya, dia sudah menaklukkan berbagai wilayah. Seharusnya dia boleh dong, ya, menerima kasur, ya, jangankan kasur, ya, kalau dia dibangunkan istana sudah pantas bagi dirinya. Namun Nabi SAW tetap tidur di atas apa? Tikar yang membuat berbekas di atas lambungnya. Ini menunjukkan kezuhudan Nabi SAW. Ada sebuah hadis, ya, yang setara dengan hadis ini ataupun semakna dengan hadis ini, ya. Hadisnya cukup panjang, namun saya sebutkan hanya singkat, ya, bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW, ya, memiliki masalah dengan para istrinya yang 9 itu, ya. Jadi semuanya ditinggalin, ya. Bahkan ada isu bahwasanya Rasulullah SAW menceraikan Hafsah, ya, binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian, ya, Rasulullah SAW, ya, meninggalkan para istrinya. Kemudian Nabi SAW tidur di tempat
ya yang di luar daripada rumahnya yang 9 itu bersama istrinya. Ditinggalkan istrinya semua. Ya karena ada percekcokan di antara dirinya dengan ya istri-istrinya. Karena istri-istrinya menuntut apa? Menuntut gaji ya, menuntut kenaikan gaji. Menuntut kenaikan apa? Kenaikan kehidupan yang lebih layak ya. Karena Nabi SAW ketika itu sudah apa? Sudah menaklukkan banyak wilayah. Seharusnya Nabi SAW memberikan lebih banyak kepada istrinya. Nabi SAW ya meninggalkan para istrinya, kemudian tidur di atas ya di pojokan begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW tidur tepatnya di atas tikar, kemudian juga berbekas ketika itu ya. Dan didatangi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Nabi SAW berbekas di lambungnya saat bangun dari tidurnya, maka dia menangis. Umar bin Al-Khattab menangis. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma yubkik? Ma yubkik? Apa yang membuat kamu menangis wahai Umar?" Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Anda wahai Nabi, Anda tidak selayaknya seperti para raja-raja Persia, raja-raja Romawi yang hidupnya serba mewah, yang tidurnya di atas dipan, yang tidurnya di atas kasur yang megah. Kenapa Anda masih bertahan seperti ini wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi SAW marah ya. Maka Nabi mengatakan, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kamu ragu wahai Ibnu Khattab? Apakah kamu ragu wahai Umar? Ya, ragu terhadap kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Anda memikirkan untuk hidup di dunia mewah-mewah ya. Bagaimana nanti Anda, apakah ragu wahai Umar, Anda akan hidup lebih daripada kemewahan yang dirasakan oleh para raja saat ini? Maka akhirnya Umar bin Al-Khattab tambah menangis ya. Maka inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kezuhudan. Maka hendaklah kita ikhwas sekalian dirahmati Allah ya, menjadikan kehidupan kita itu zuhud. Ya, jangan sedikit-sedikit ya kita memikirkan tambahan. Ya, ketika ada kekurangan sedikit ya, ketika sistem tappingnya salah, error, wah, rame misalkan ya. Misalkan kita berkurang paling sekian rupiah, ya maka kita ucapkan dengan ucapan yang penuh ketidakrelaan. Maka hal ini tidak baik ikhwas sekalian dirahmati Allah. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW ya hidupnya penuh dengan kezuhudan. Yang seharusnya kita demikian. Yang seharusnya kita memprioritaskan memikirkan akhirat kita, yang ganjarannya tentu lebih memukau daripada kehidupan dunia. Tidak ada apa-apanya dunia. Maka apabila kita diberikan sekedar ya untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk bisa tinggal menginjakan kaki kita di dunia ini, sudah luar biasa diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka gunakan hal tersebut sebagai fasilitas untuk mendapatkan akhirat kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih baik ya di kehidupan di akhirat kita. Maka hendaklah kita ya berbenah diri, merenungi betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya diliputi dengan sifat zuhud. Maka kita pun demikian sebagai umatnya, yang kita mengaku diri kita adalah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita berupaya bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa dalam ya kezuhudan. Maka mari kita semua ya memiliki sifat demikian ya, dan ini mendapatkan keistimewaan di akhirat ya, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'tuk.
agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.